Lautan luas seringkali menyimpan cerita. Kisah-kisah yang tak selalu bisa dijelaskan oleh nalar dan logika. Salah satunya datang dari perairan Sumatera, sebuah legenda maritim yang hingga kini masih menjadi tanda tanya besar. Ini adalah kisah tentang SS Orang Medan, sebuah nama yang mungkin terdengar asing bagi sebagian dari kita. Namun bagi para pelaut dan peneliti misteri, nama itu membisikkan cerita horor yang nyata. Sebuah kapal barang Belanda yang berlayar tanpa tujuan, membawa kargo kematian yang tak pernah terungkap sepenuhnya. Kisah ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ini adalah catatan kelam dari lautan yang menelan kebenarannya sendiri. Bayangkan Anda berada di tengah Selat Malaka pada suatu hari di tahun 1947. Lautan tenang, langit cerah. Tiba-tiba, di antara riuh rendah komunikasi radio yang biasa, sebuah sinyal darurat memecah keheningan. Sinyal SOS yang terbata-bata, penuh kepanikan. Panggilan itu bukan berasal dari kapal yang menabrak karang atau dihantam badai. Panggilan itu adalah jeritan minta tolong yang aneh, ganjil, dan mengerikan. Panggilan yang menandai awal dari salah satu misteri bahari terbesar abad ke-20. Misteri yang membuat kapal Orang Medan dijuluki sebagai kapal hantu paling mengerikan dari perairan Nusantara. Semua bermula dari sinyal radio yang diterima oleh beberapa kapal di sekitar Selat Malaka, pos pendengaran Inggris, pos pendengaran Belanda. Sinyal itu menggunakan kode Morse internasional untuk panggilan darurat SOS. Namun, pesan yang menyertainya bukanlah pesan biasa. SOS dari Orang Medan. Kami mengapung. Semua petugas, termasuk kapten, tewas di ruang peta anjungan. Kemungkinan seluruh awak sudah tewas. Pesan itu dikirim dengan nada panik, seolah sang operator radio sedang berpacu dengan waktu, atau dengan sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari kematian itu sendiri. Setelah jeda singkat yang terasa begitu panjang, serangkaian kode Morse yang kacau dan tidak dapat diuraikan kembali terdengar. Seakan jari-jari sang operator mulai kaku, kehilangan kendali. Lalu, di tengah kekacauan itu, muncul dua kata terakhir yang membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Sebuah pesan singkat yang menjadi penutup dari drama mengerikan di atas kapal itu. Dengan sisa tenaga terakhirnya, sang operator mengirimkan pesan, "Aku mati." Setelah itu, hanya ada keheningan. Radio itu senyap selamanya, meninggalkan dunia luar dengan teka-teki yang baru saja dimulai. Kapal dagang Amerika, Silver Star, menjadi salah satu yang paling dekat dengan lokasi perkiraan Orang Medan. Tim penyelamat dari Silver Star akhirnya memutuskan untuk naik ke atas kapal misterius itu. Mereka mendekat dan memanjat tangga naik ke kapal, kaki mereka menjejak dek Orang Medan. Begitu mereka menjejak, pemandangan itu menyambut mereka, akan menghantui mimpi buruk. Dek kapal itu dipenuhi mayat. Seluruh awak tergeletak di posisi masing-masing. Di anjungan di ruang mesin digeladak, semuanya tewas. Namun ini bukan kematian biasa. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada luka tembak atau tusukan. Mereka terbaring kaku, seolah waktu berhenti. Ekspresi wajah mereka paling mengerikan. Mata terbelalak lebar, menatap lurus ke arah langit, menatap matahari yang menyengat. Mulut menganga, lengan terulur ke depan. Bahkan anjing kapal ditemukan tewas dengan pose sama. Pemandangan itu surreal, bisu di tengah lautan. Tim Silver Star memeriksa mayat satu persatu. Tubuh mulai membusuk sangat cepat. Keanehan lain, suhu anomali. Meskipun panas, ruang kargo bawah berselimut dingin menusuk. Beberapa saat kemudian, ledakan dahsyat menghancurkan kapal. Orang Medan tenggelam, membawa rahasia ke dasar, selamanya. Tenggelamnya Orang Medan secara dramatis membuat misteri ini semakin sulit dipecahkan. Tanpa bangkai kapal untuk diteliti tanpa jasad, untuk diotopsi yang tersisa, hanyalah spekulasi dan teori. Salah satu teori paling populer, kebocoran gas beracun. Konon, Orang Medan membawa kargo berbahaya yang tak tercatat. Kargo mungkin, potasium sianida nitrogliserin, agen saraf, Perang Dunia II. Gas bocor dari wadahnya menyebar ke seluruh kapal, membuat awak sesak napas dan tewas. Teori lain, fenomena alam langka dan berbahaya. Beberapa ilmuwan berspekulasi kapal melewati kantong gas metana yang menyembur dari dasar laut. Metana pekat menggeser oksigen menyebabkan asfiksia bagi yang menghirupnya. Ini bisa menjelaskan kematian cepat dan serempak. Ledakan bisa dipicu oleh percikan mesin yang bertemu gas mudah terbakar. Di mana ada misteri, ada konspirasi dan supranatural. Beberapa percaya, entitas gaib UFO. Namun ada teori yang lebih masuk akal, hoax. Pada akhirnya, kita dihadapkan pada dua kemungkinan besar. Pertama,
Tragedi SS Orang Medan adalah peristiwa nyata begitu rahasia dan mengerikan, sehingga semua catatan sengaja dihilangkan. Kemungkinan kedua adalah bahwa kisah ini hanyalah sebuah fiksi, sebuah mahakarya cerita hantu maritim yang melegenda. Pertanyaan yang tersisa adalah, mana yang lebih menakutkan? Ketiadaan bukti fisik menjadi kekuatan terbesar dari legenda Orang Medan. Sebuah kapal hantu yang akan terus berlayar selamanya di lautan imajinasi kita, membisikkan pesan terakhirnya yang mengerikan. Aku mati. Titik.